terkait dengan peran akademisi dalam etika Indonesia. Jadi sini terkait dengan materi kita di hari ini. Ada beberapa, nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Kemudian ada beberapa referensi yang berkaitan. Nah, jadi kita tahu kalau ya selalu saya ingatkan selalu ini A itu memiliki dampak yang luas ya, di semua aspek. Ya. Ini salah satu contoh aja di sosial sekarang dan di hukum, ekonomi ya, itu dia memiliki dampak. Kemudian akademisi itu di mana posisinya? Jadi kan jadi kalau dalam di sini ada akademisi ya tentunya yang melahirkan AI ini. Kemudian di sini ada tentunya pengguna ya, pengguna di masyarakat. Dan di sini ada teknologinya atau kita balik. Teknologinya sekarang. Kemudian di sini ada pengguna ya, masyarakat atau pengguna. Research. Nah, jadi di mana posisi kita ya? Dari sini. Kita melahirkannya tentunya di sini posisi kita yang melahirkan ini paling berkaitan ya. Dari sini kemudian kita juga menjadi referensi untuk masyarakat. Kemudian kalau ada problem di sini ya ke kita lagi nanti kenanya problem ke kita lagi. Jadi kita timbal balik. Jadi kita posisinya di situ dia sebagai penengah dan kita juga pengguna sebenarnya. Dia pengguna. Jadi, ada orang khusus ya. Tapi untuk mencari apa? Untuk menjaga supaya teknologi ini tidak memiliki dampak yang negatif ya, tentunya masyarakat akademisi itu menjadi acuan. Jadi di sini jadi sebagai penengah atau dianggap sebagai kemudian. Jadi kalau di sini ada beberapa nanti saya tunjukkan, di banyak universitas itu telah kita termasuk bagian ya mengembangkan etika. Ini ada terlewat di pekan kemarin saya tunjukkan peraturan dari Komdigi ya kalau sekarang. Peraturan dari Komdigi terkait dengan Kominfo kalau dulu, sekarang Komdigi terkait dengan AI. Nah, ini. Nah, jadi ini peraturannya. Jadi ada peraturan resmi di tahun 2023. Jadi waktu itu kementeriannya masih Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kalau sekarang Komdigi sekarang ya. Komunikasi, ya kan? Komdigi komunikasi digital ya. Sama Kementerian Komunikasi nggak sih? Jadi yang terbaru ya. Jadi ini kalau sekarang kalau salah di Komdigi ini berkaitan dengan. Jadi ini ada beberapa ya. Jadi kalau di sini ditujukan ini surat ini ditujukan kepada pelaku usaha yang berbasis ini kecerdasan artifisial atau AI, kemudian penyelenggara sistem elektronik lingkungan publik, kemudian penyelenggara sistem elektronik lingkungan untuk yang private. Nah, jadi ini surat edarannya di tahun 2023. Nah, saya belum ada lihat lagi yang terbaru di tahun 2025 ya. Jadi ini sebenarnya latar belakangnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan ya artifisial telah mengalami peningkatan signifikan.
Kemudian implementasi kecerdasan ini telah merambah berbagai sektor. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sektornya di sini industri, kemudian dia memiliki dampak yang luas ya dalam efisiensi, inovasi dan seterusnya. Baik. Dan dalam beberapa kasus implementasi kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, menghadirkan kemampuan seperti analisis data yang canggih, memproses bahasa alami dan pembelajaran mesin otomatis. Nah, jadi berkaitan dengan itu dibuat aturannya berdasarkan itu. Kemudian kita cek ya aturan-aturannya di sini, mungkin sebagai dasarnya kalau kita menggunakan AI. Jadi ini maksud dari surat edaran ini membuat dan merumuskan kebijakan internal perusahaan, penyelenggara sistem elektronik publik dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, pelaksanaan konsultasi dan seterusnya. Nah, jadi di sini dibuat aturan sebenarnya ini peraturan terkait dengan penggunaan AI. Jadi menggunakan prinsip yang sama seperti minggu kemarin ya. Nah, ini kan pertama ya, penyelenggaraan AI itu memperhatikan nilai etika AI. Nah, jadi nilai etikanya ini sama, universal yang dipakai di negara kita juga sama. Pertama inklusivitas ya, penyelenggaraan AI perlu memperhatikan nilai yang kesetaraan, keadilan dan perdamaian dalam menghasilkan informasi dan seterusnya, kemanusiaan, humanisme, kemudian keamanan, aksesibilitas, yaitu penyelenggaraan kecerdasan AI bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Setiap pengguna memiliki hak yang sama dalam mengakses penyelenggaraan AI. Transparan, jadi kalau transparan di sini definisikan penyelenggaraan kecerdasan AI perlu dilunasi dengan transparansi data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data dalam pengembangan inovasi teknologi. Jadi ini jangan sampai ada penyalahgunaan data. Itu kan yang kita sering kita lihat di internet itu kan, misalnya e-commerce itu kan dia itu menyimpan data pribadi kan. Nah, jadi itu makanya perlu dibuat aturan ini. Jangan sampai data ini diperjualbelikan. Karena kan sering ditelepon kan dari pihak bank, dari pihak siapa kan, menawarkan kartu kredit lah, menawarkan apalagi banyak ya. Nah, itu berarti data kita itu udah ada yang bocor. Seperti misalnya penawaran kartu kredit misalnya dari bank. Sebenarnya nggak boleh data kita itu bocorkan ke pihak lain misalnya kalau misalnya tanpa izin kita kan. Nah, tapi yang terjadi itu data kita itu dipakai sama yang lain. Atau ada SMS promo masuk kan? Itu kan nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Jadi misalnya ada di broadcast misalkan kita lewat. Jadi sistem mereka itu kalau misalnya kita lewat di satu area itu mereka ada sistem broadcast SMS. Broadcast. Jadi bisa masuk ke sini kan SMS. Nah, berarti itu ada yang problem antara pihak provider kita dengan pihak promo itu kan. Sebenarnya kan nggak boleh ditembus sama yang lain kita ini. Keamanan maksudnya kan kalau masuk data informasi ke kita itu kan juga sistem keamanan kan maksudnya. Nggak boleh masuk karena kan private kan. Private. Kecuali memang untuk komersil kan handphone kita kan semua private. Tapi yang terjadi kita sering, makanya kalau dulu ngisi isi nomor di yang dulu masih nggak kalian udah nggak kan, catat kan. Nah itu banyak datanya dijual data itu dijual banyak hal. Kalau sekarang masuk dijual untuk iklan judul kan, sering kan di ya di itu sih SMS ya, SMS. Jadi kalau SMS, tapi kalau sekarang sudah mulai berkurang ya, tapi dulu kan sering SMS. Masih nggak kalian sering nggak SMS? Jarang, kalau dulu nggak pernah saya pakai. Pinjol ya, pinjol kan itu pinjol. Ya, pinjol bisa jadi datanya itu kalau kalian transaksi lewat e-commerce lah ya, e-commerce atau apapun ya online, datanya nanti bisa dijual lagi. Jadi itu jual lagi kan ada tuh data kita kan. Nah, itu yang tadi makanya dibuat aturan ini ya sebenarnya.
aturan ini. Jadi sebenarnya kita memiliki hak untuk, misalnya kita merasa terganggu berdasarkan aturan ini ya Pak Kementerian, itu kita bisa menggugat pelaku usaha tertentu kalau misalnya kita menganggap itu merugikan. Jadi kalau kita beli nomor nggak di tempat resmi, itu sering nggak, maksudnya kamu beli nomor di bukan tempat resmi. Kalau misalkan kamu beli di Telkom mungkin, atau di perusahaan-perusahaan pelayanan, penyedia layanan SIM card, itu biasanya mereka lebih menjaga privasi ya biasanya. Maksudnya data kita nomor itu kan ada tuh nomor yang sebelum kita ini kan bisa dijual lagi kan, itu sebenarnya nomornya doang, bukan SIM cardnya, maksudnya nomor kita kan dijual gitu ke orang. Dan saya nggak tahu kalau kalian ganti nomor masih dipakai orang, pernah juga ya? Kalau SIM card yang nggak ada ini Pak, nomornya bisa dijual lagi, tapi sendiri pengalaman. Oh, Iya, SIM cardmu udah kamu nggak pakai? Jadi kan SIM card itu hilang, tapi itu nomor WA gitu loh, udah lama kan Pak. Ternyata nomor saya itu udah ada yang pakai juga nomor pribadi itu, karena dipasang SIM card kan. Kalau nggak aktif juga Pak, kayak udah lama habis masa tenggatnya bisa diambil orang. Iya memang sekarang kayak gitu sistemnya sih. Jadi kan mungkin nomor itu kan terbatas ya. Jadi kan ada digitnya kan. Ada digit itu kan kombinasinya itu kan terbatas tuh. Ya kan? Kayak misalnya satu digit itu kan pasti kemungkinannya itu hanya 10 kan. Kalau 2 digit kemungkinannya ada berapa? Berarti lihat aja kemungkinan, berarti mulai dari mulai dari angka 00 kan, 00 sampai dengan 99 kan. Jadi kalau ada beberapa digit, terbatas. Jadi makanya sekarang sistem digital untuk pelayanan SIM card itu menjual lagi. Jadi kalau kamu udah berapa bulan nggak aktif, dianggap sudah nggak menggunakan, dijual. Karena kan memang ada tuh aturannya. Makanya kalau kamu mau aktifin lagi kan, kamu harus ke itu kan, ke providernya. Terus nanti baru dia kasih, kalau kamu bisa menggunakan layanan itu, tapi ada khusus, dia harus membayar khusus kan. Iya, mahal itu panggilan Pak bayarnya. Iya. Kalau ingin nomor yang sama ya, ingin nomor yang sama. Nah, itu alasan sebenarnya. Kalau dulu kan pengguna nomor telepon belum banyak ya. Kalau sekarang kan digitnya udah dibatasi. Jadi kemungkinan digitnya itu ya itu juga ada batasannya. Jadi tidak banyak ya. Jadi kalau misalnya berapa digit sekarang ya? Yang nomor-nomor lama itu digitnya masih terbatas ya. Sekarang ada berapa digit? 13, 11 ya. Kalau sedikit kan. Iya itu ya, dibatasi digitnya. Jadi ini berkaitan dengan yang tadi ya, berkaitan dengan transparansi, kemudian kredibilitas ya. Jadi penyelenggaraan kecerdasan AI itu mengutamakan kemampuan dalam pengambilan keputusan, perlindungan AI yang tadi, data pribadi ya. Itu. Kemudian pembangunan lingkungan berkelanjutan dan seterusnya, kekayaan intelektual. Nah, itu yang prinsip-prinsip yang digunakan ya di aturan ini ya, di edaran ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, di aturannya ini per akhir tahun 2023 ya, belum lama sebenarnya aturannya. Saya nggak tahu kalau di aturan yang terbaru di Komdigi, saya belum lihat lagi ya berkaitan dengan ini. Oke, kita lanjutkan di berikutnya. Kita lanjutkan.
Nah, jadi ada beberapa ini sebenarnya aturan terminologi ya, sistem AI itu berbasis mesin menghasilkan prediksi, rekomendasi dan keputusan ya. Berdasarkan ini. Kemudian valid, aman. Nah, ini ada yang saya tunjukkan ini. Privasi terjaga, adil dan transparan menurut ini NIC AI RMF. Kemudian menurut IEEE atau Autonomous and Intelligent System, ini definisi yang kita pakai nanti untuk berikutnya. Jadi AI itu berdasarkan, kalau kalian lihat ya, itu dia LN ya. Apa ini? Ya, large. Kemudian language model ya. Jadi large ini apa definisinya kalau kita tahu? Bukan maksudnya. Large di sini maksudnya apa? Nah, jadi dia ini kan berarti kan dia bagaimana menerjemahkan instruksi yang diberikan kan. Jadi dia itu harus mempunyai kemampuan apa? Menguasai bahasa yang ada kan. Nah, makanya large ini berkaitan dengan parameter. Ini berkaitan dengan parameter yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa ini. Ada beberapa model-model ya, ada beberapa model. Instruksinya jadi saya nggak, kalian bisa cari sendiri sebenarnya. Ada beberapa model untuk menerjemahkan bahasa atau instruksi yang kita berikan. Jadi kan dia harus bisa mencari informasi dari beberapa sistemnya. Ini large language model ini menggunakan dalam cara belajarnya deep learning. Sistemnya deep learning. Jadi cari informasi seperti apa. Jadi ada sebenarnya bagaimana dia menerjemahkan berdasarkan parameter-parameter yang ada untuk mendapatkan jawaban. Ini dasarnya karena kita menggunakan chatbot gitu kan, chatbot kan, dan instruksi dia jawab lagi kan, itu persis seperti itu sebenarnya. LLM, bukan MLM ya, beda lagi. Nah, ini di UNESCO itu ada, jadi UNESCO itu mengeluarkan ya rekomendasi terkait dengan AI tahun 2021. Jadi kalau ini kita bisa nyatakan itu sebagai standar global berbasis HAM, fairness, human oversight. Kemudian area kebijakannya ini saya akan tunjukkan nanti acuannya. Tata kelola lingkungan gender, pendidikan, kesehatan, ini areanya. Kemudian nah ini, coba kita lihat ya, mungkin dari ringkasan ini. Nah, ini acuan yang dari UNESCO, jadi Ethics of Artificial Intelligence, ini rekomendasinya. Mungkin lebih enak kalau yang tadi mungkin ya, yang PDF-nya aja mungkin. Nah, ini rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO berkaitan dengan AI ya. Nah, jadi ini area kebijakan ya, jadi beberapa lini ya. Jadi impact-nya, kemudian governance-nya, kemudian kebijakan datanya, pengembangan berkaitan dengan ini Pak, kooperasi internasional, kemudian lingkungan dan ekosistemnya, gender dan seterusnya.
terkait dengan, nah ini kita mungkin di pendidikan yang paling ini ya. Jadi kita cek dulu ya skopnya. Jadi skop dan aplikasi. Jadi di sini kita bisa lihat accommodation areas ethical issue related to the domain of land region to extend the year within the UNESCO mandate. It approach AI ethics as a systematic normative application based on seterusnya. In dealing responsibility with the known and unknown effect of. Ini berkaitan dengan ya impact-nya tentunya ya. Rekomendasi ini berkaitan dengan isu etik ya, berkaitan dengan AI ya. Jadi itu landasan pertama kenapa dia dibuat ini rekomendasi ini. Nah, kemudian di sini berikutnya, this recommendation doesn't have the ambition to provide one single definition of AI, since such definition would need to change over time. Nah, jadi tentunya dia akan berubah terus ya, sesuai dengan perkembangannya. Jadi dia juga tidak baku dia, pokoknya harus seperti ini, enggak. Dia hanya rekomendasi semua dari UNESCO ya. Rather, its ambition is to address this feature of a system with our central ethical relevance. Therefore, this recommendation approach a system is a system which have the capacity to process data information and when it resembles intelligent behavior. Seterusnya, 3 elements have a central place in this approach. Jadi, a system are information processing technology that integrate models and algorithms that produce the capacity to learn. And ini, jadi kan ini sebenarnya definisi AI secara umum. Jadi memiliki kapasitas untuk kemampuan ya, untuk belajar ya. Seperti halnya kemampuan kita ya, secara kognitif gitu. Kemudian a system are designed to operate with varying degree of autonomy by means of the knowledge modeling and representation and exploiting data and calculation. Jadi AI itu kalau kita bisa lihat dia memiliki otonomi kan. Jadi dia memiliki otoritas, otonomi sendiri untuk menghasilkan atau memproduksi informasi. Kalau sekarang sih banyaknya sih lebih ke informasi. Nah, jadi AI ini dia termasuk ini beberapa metode ya. Pertama machine learning, including deep learning and reinforcement learning. Nah itu di dasarnya itu. Jadi machine learning, including deep learning and reinforcement learning, machine reasoning, including planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, search and optimization ya. Itu dasar dari AI sebenarnya secara umum ya. Nah, jadi kita masuk mungkin lebih ke yang tadi berkaitan dengan rekomendasi di bagian pendidikan ya. Meskipun UNESCO ini secara umum sebenarnya lembaga PBB yang membawahi berkaitan dengan kebudayaan dan pendidikan UNESCO. Apa singkatannya? United Education Social Culture ini. Kantornya di Paris, UNESCO. Nah ini kalau yang dia berkaitan dengan pendidikan dan penelitian. Jadi member states to work with international organization, educational institution, and private and non-government entities to provide adequate. Nah ini berkaitan dengan literasi AI to the public all on level in countries in order to empower people and reduce the digital divide and digital access inequalities resulting from the wide adoption. Jadi supaya masyarakat itu bisa dibilang tidak iliterasi terkait dengan AI, melek AI, tahu terkait dengan AI. Kemudian member states should promote the acquisition of the basic skill for AI education such as basic literacy, numeracy, coding. Nah ini mungkin yang kenapa sekarang meskipun saya tidak sepakat ya AI coding diajarkan di anak SD. Mungkin itu dasarnya. Jadi kan di sini kan
Member states should promote acquisition of prerequisite. Jadi dasar-dasar awal yang ini kan, prerequisite yang ini kayak persyaratan kayak dasar-dasar minimum skill for education, such as basic literacy. Kalau basic literacy ya sepakat gitu kan, numeracy, coding, digital skills, and media and informative literacy, as well as critical and creative thinking framework, communication, socio-emotional ethics skill, especially in countries and region area within countries where there are notable gaps in the education of this skill. Ya, jadi itu mungkin dasar salah satunya kenapa kementerian itu masukkan AI tapi dalam bentuk coding di kurikulum. Coba baca di buku SD sekarang itu ada berkaitan dengan coding. Meskipun codingnya tidak yang advance yang kita pelajari di perguruan tinggi ya, hanya seperti halnya misalnya menyusun bagaimana misalnya kalau ada puzzle atau apa tuh supaya apa istilahnya saya lupa. Mungkin kalian bisa cek ya. Kita jadi codingnya itu jadi kayak merunut. Misalnya ada puzzle ini mana yang duluan kan? Biasa tuh kan. Misalkan ada problem nih kan. Mana yang duluan di step-step kayak algoritma. Mana yang duluan step-step. Misalkan cara membuat kopi misalnya. Nah, gimana cara membuat kopi? Supaya jadi kopi, bukan kopinya dulu langsung kan di awal di atas kan tadi apa? Siapkan air panas kan. Kemudian apa lagi? Ya, tergantung mau kopinya dulu atau mau airnya dulu. Ya, maksudnya mau air sama gulanya dulu dicampur baru masukin air panasnya, atau air panasnya dulu baru masukin kopi sama gulanya. Kamu biasa gimana? Kopi dulu. Iya. Tapi ada juga orang yang air panasnya dulu baru masukin ini, tapi susah biasanya ngaduknya kayak gitu kan? Susah. Agak menggumpal kan kalau di atas. Nah itulah contohnya ya, gimana step-step supaya produk hasilnya itu bagus kan? Ya, tergantung, mungkin ada beberapa orang yang masukin air panasnya dulu baru masukin kopi kan? Baru diaduk kan? Ada memang yang kayak gitu. Ya kan? Atau dia pakai air dingin kan? Itu sudah lalu kopinya. Iya, pakai air dingin. Ya. Kayak kadang di warung-warung saya lihat itu dimasukin gula tuh es teh manis kan, tapi gulanya belakangan. Enggak ngaduk kan? Fisikanya kurang juga itu kan. Ya, contohnya itulah, jadi step-step seperti itu yang diajarkan. Meskipun sebenarnya tidak terlalu perlu sebenarnya untuk anak-anak di level yang masih dasar kan. Yang paling penting itu mereka apa? Kemampuan literasi kan, memahami teks dulu kan. Kemudian belajar, kemudian kemampuan numerik ya itu. Tapi kemampuan di numerik di sini bukan lebih cepat mengerjakan soal sebenarnya. Hanya misalnya 2 kali 3, 2 kali 4 gitu kan. Itu kan hanya hafalan sebenarnya kan. Tapi kenapa ada 2 kali 2 dan 2 kali 4? Itu kan berarti kan di situ kan lebih ke berapa kali dijumlahkan kan? Misalnya kalau 2 kali 4 yang dijumlahkan atau 2 yang dijumlahkan? 2 kali 4 ya? Hah? Kalau saya sih Coba. Misalkan itulah kemampuan itu. Misalkan ya. 2 kali 4. Ini 2 tambah 2 tambah 2 atau ini 4-nya ada 2. Mana yang benar? yang benar atas Pak. Yang bawah itu 4 kali 2. 4 kali 2-nya kan? Kalau ini 2 kali 4-nya kan? Bisa kan seperti itu lah kan? Iya. Kan basicnya kan itu, bukan kalau saya dulu lebih ke sininya menghafal, kayak dulu. Iya, Tahu mungkin SD saya beda tahun berapa ya? Maksudnya tabel perkalian kan yang dihafal. Iya. Saya kan 1 kali 2 gitu kan? Kan 2 kali 2 4. Ini lebih ke ini yang dihafal seingat saya dulu. Tapi kan paling penting itu ini kan? Ya kan? Bukan ininya kan? Kalau ini kan hafal kalkulator juga lebih canggih kan? Iya. Tapi ininya. Kemudian 2 kali 4 itu ternyata sama dengan 4 kali 2 kan? Ya kan? Iya. Mau ininya dulu saya kalikan, kemudian ini saya kalikan, dia sama kan?
Nah, itu sebenarnya yang paling penting. Stepnya berarti ini kan kalau di fisika kan ini sifat apa? Komutatif kan? Atau abelian kalau dong yang lebih lanjut ya? Iya, makanya. Abelian atau apa? Komutatif kan? Iya. Komutatif. Bukan samanya dengan kalian belajar di apa namanya? Kuantum. Sifat apa? Oh, yang Komutasi yang paling terkenal kalau di kuantum. oh, ini komutator nih. Posisi dan momentum kan? Ya. RDL. Posisi sama momentum kan? Berarti saya ini kan maksudnya apa? Saya ukur posisinya dulu, baru momentumnya, ya kan? Kemudian baru momentumnya baru posisi kan? Ini kan kalau kita bisa lihat kan ini kan apa? X P minus P X kan? Sama nggak? Saya ukur posisinya dulu, baru momentum dulu posisinya, sama nggak hasilnya? Kuantum ya? Sama nggak? Nggak sama kan? Makanya dia ada I-nya kan? Nah, itu maksudnya kan? Kalau sama dia harus nol kan? Kalau sama, ini sama nggak? 4 kali 2, 2 kali 4 sama. Nah, kan di sini yang berbeda kan? Maksudnya lebih ke situnya yang diajarkan di SD kan? Sifat-sifat ini kan? Ini sifat komutatif, sifat ini kan? Ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu, misalnya, contohnya misalnya, ada buku misalnya, misalnya ini ya, misalnya ada 2 step ya, misalnya ini saya putar ke sini, kemudian baru saya putar ke sini kan, apa sama dengan saya putar ke sini, baru saya putar ke sini, sama nggak? Ini kan, jadi saya putar ke sini kan, baru ke atas. Nah sekarang saya balik, berarti apa? Ke atas dulu, baru putar gini kan, nggak sama kan? Nggak sama. Nah itu biasanya kayak gitu kan? Reverse. Iya. Contohnya seperti itu lah sifat. Transformasi itu nggak bisa komutatif. Bisa. Transformasi. Ini kalau ya ini kan di beberapa dimensi. Kalau misalnya itu kan ada apa namanya? Jadi kalau misalnya bisa juga, misalnya rotasi ini, jika mau rotasi kan 90 kan kalau ini kan, supaya dia sama lagi kan, supaya sama lagi kan 90 kan, kita rotasi kan, kebalik saya ini jadi apa? A, B, C, D kan. Kalau saya putar sekali jadi apa? Jadi atasnya jadi karena berlawanan biasanya diputar kayak gini 90 dia apa? B kemudian ini kan jadi ke atas nih kan? Sorry. Ini ke atas jadi B nya kan? Kan? C nya di sini kan? Kemudian apa? D nya kan di sini kan? Ini putar sekali lagi. Jadi ini putar apa ya? Berarti ya putar sekali lagi jadi ini apa? Sorry ya tadi kan harusnya apa tadi? C ya, di B, kemudian di sini D. Ini seputar sekali, ini berarti naik ke atas kan? Seputar sekali, ini berarti A kan? Kemudian jadi apa? Ini jadi D kan di sini kan? Ya D. Kemudian ini jadi itu B apa? B. oh ya B. Kemudian Ini C. C. Kemudian B bawah. Saya mau cari soalnya yang tadi sama kayak
Berarti rotasi 90. 180. Kemudian rotasi 180 ya. Tapi sama aja ya kalau ini. Oke, maksudnya saya rotasi 90, kemudian saya rotasi 180, kemudian saya rotasi 180, sama nggak? Saya rotasi 180 dulu, baru saya rotasi 90, sama kayak. Saya daya bayang doangnya agak kurang. Tapi itu persegi loh ya, persegi. Beda lagi. Beda, kalau kotak beda Pak. Jadi Beda kalau kotak itu kan 120 dia baru balik lagi. Persegi panjang 120 kan baru balik lagi. 190 kan dia kayak gini. Iya kan? 120 kan? Kalau dia persegi itu dia simetrinya itu rotasi 90. Kalau saya rotasi 60 dia balik lagi ke bentuk yang awal ya. Yang beda. Titiknya beda. Simetri maksudnya. Tapi kalau rotasi kalau persegi panjang itu beda lagi. Kalau saya rotasi 90 kan dia jadi kayak gini kan? Iya kan? Jadi kayak gitu kan? Makanya ada lagi selisihnya kan sini kan? Iya. 120. Oh, bukan sama aja 180. 180 atau 180 coba. 180 180 ya? 180 ya? Oh ya, sorry segitiga. Iya, 180 ya. 180 baru balik lagi ke rotasi sekali lagi kan? Iya. 180 baru dia balik lagi, tapi dia terbalik kan? Terbalik. Jadi rotasi 180 sama rotasi 360 dia balik lagi sama. Kalau yang itu 4 kali. Nah itu sama nggak ini ya? Kalau ya, lebih ke sana maksud saya. Oh, sama sih Pak. Sama kan? Sama. Jadi, mau saya rotasi, ini sebenarnya sama aja. Mau 90, 180 karena setiap rotasi 90 ya sama kan? Ya jadi sama aja. Jadi yang tadi itu rotasi dalam 3 dimensi. Kalau ini rotasi dalam 2 dimensi sama. Yang lebih ke sananya sebenarnya literasi matematiknya kan. Kalau itu kan anak-anak pasti tahu kan. Saya yang dewasa udah bingung. Maksudnya caranya ya bikin dulu kertas seperti ini kemudian diputar kan. Anak pasti lebih menarik. Dia rotasinya sama. Atau dilipat kan dia memiliki simetri kan. Jadi itu sebenarnya yang paling penting diajarkan di anak-anak SD. Bukan cara coding ya. Anak-anak itu lebih pintar nanti dia kalau udah tahu basic-basic matematiknya dan basic-basic bahasanya. Seperti yang bagaimana kita pengen mendapatkan informasi di AI yang sekarang, apapun sistemnya, mau chatbot atau apa ya. Kalau kita kemampuan berbahasanya kurang, dia tidak akan memberikan informasi yang baik kalau kita prompting kan istilahnya kan. Promptingnya itu salah. Kan dia kan nggak bisa membaca pikiran kita kan. Kita keinginannya apa kan kita harus terjemahkan dalam bentuk bahasa kan. Atau dalam bentuk suara juga bisa kan. Tapi bagaimana suara itu kan seperti yang bilang tadi kan dia pakai metode large language model kan. Nah, itu yang kita pelajari justru bagaimana dia menerjemahkan informasi kan. Ya kan? Harusnya itu sebenarnya lebih ke situnya. Bagaimana dia sistem. Makanya ada beberapa buku yang buat prompting itu sebenarnya dia tahu basic di dalam AI-nya itu apa sistem cara belajarnya deep learning-nya sehingga dia bisa memberikan instruksi seperti apa yang diberikan supaya AI-nya paham. Jadi yang kita pelajari adalah cara dia berbahasa kan. Supaya kita paham kan, memberikan instruksi kan. Ya kan? Seperti yang memberikan instruksi ke anak-anak kan, kalau belajarnya pertanyaannya terlalu akademik, anak-anak nggak paham kan? Nah, supaya baca pikiran anak-anak kita bisa dapatkan informasi dari anak-anak, misalnya kita harus mengikuti bahasa di anak-anak. Dan anak itu banyak bahasa-bahasa kita yang belum dipahami loh. Coba aja cek, kecil ya.
yang biasa ya, yang biasa maksudnya, yang biasa. Kecuali udah terpapar TikTok atau apa kan ada bahasa-bahasa lain yang sebenarnya di umuran dia itu dia tidak layak untuk mendapatkan itu sebenarnya. Ada anak-anak kan yang itu di bahasa-bahasanya lain, bahasa Inggris kalau macam dia kan sekarang dia bisa kuasai dengan mudah pakai gadget. Nah itu lebih ke sana sebenarnya untuk literasi di anak-anak ya. Nah, jadi di sini disebutkan juga member states should promote general awareness programs about AI development, including on data, the opportunities and the challenge brought about AI technologies, and the impact of AI system on human rights and their implication, including children's rights. This program should be accessible to the technical group. Ya, jadi juga dia harus mempromosikan ya masing-masing state ya atau negara general awareness ya programs about AI development, including on data and seterusnya. Member states should encourage research initiative on jadi harus kalau ini di kita nih encourage research initiative on the responsible on ethical use of technology and teaching, teacher training, learning among the other issues dan seterusnya. Nah, termasuk perkuliahan ini. Nah, ini salah satunya juga masuk, makanya mulai di semester ini ada bahasan terkait dengan kalau dulu masih etika dan profesi aja. Mungkin kalian dapat materi kuliah etika dan profesi kan di S1 kan ada kan? Ada. Kalau sekarang udah tambah terkait dengan AI. Meskipun secara spesifik tidak disebutkan AI kan, etika dan literasi akademik. Itu sebenarnya berdasarkan dengan informasi terbaru ini yang dari salah satunya ya dari UNESCO ya. Nah, jadi misalkan ini to ensure critical evaluation of the research and proper monitoring and potential miss. Nah, ini salah gunakan ya. Address effect member states to ensure that any future development with regards to technology should be based on rigorous independent scientific research, promote interdisciplinary research by including discipline dan seterusnya, other than science, technology, engineering, STEM ya, such as cultural study, education, ethics, international relation, laws. Jadi dia tidak dipromosikan ini keseluruhan, tidak hanya untuk STEM aja sebenarnya, tapi untuk seluruhan bidang, termasuk dia hukum ya, hubungan internasional, bahasa atau linguistik, filsafat, ilmu politik, sosial dan psikologi. Nah, harus diketahui ya. Kan AI sekarang itu kan sudah bahkan ada beberapa, makanya perlu itu di hukum juga ya. Jangan sampai misconduct, misuse, misinterpretasi. Ada tuh kan ada, mungkin kalian juga ada lihat ya beberapa di berita. Ada orang yang bisa membaca apa namanya? Membaca mimik kan. Ada tuh ilmunya, ada beberapa tuh ya yang pakarnya dia bilang ya, membaca mimik sama membaca apa namanya? Raut wajah orang. Ya, ada bisa ya. Tapi kan sebenarnya bisa salah itu. Kalau misalnya itu dijadikan acuan referensi untuk hukum, itu bermasalah nanti. Tergantung konteksnya. Misalnya dia senyum tergantung konteksnya kan. Dia bisa senyum meremehkan juga kan, bisa kan. Tergantung konteks, harus ada dilihat konteksnya. Berarti harus dilihat keseluruhan. Misalnya kalau kalian lihat video, ada orang misalnya dia senyum, itu tergantung konteks dia senyumnya kan. Maksudnya harus ditunjukkan keseluruhan dari videonya kan, supaya tidak misinterpretasi, tidak salah menerjemahkan mimik wajah itu kan, atau emosinya kan. Tergantung, atau dia tersenyum ternyata karena melakukan tindakan kejahatan, bisa jadi kan.
Atau dia tersenyum karena komedi kan, ya bisa jadi. Tergantung konteksnya. Makanya perlu tuh, misalnya di bagian hukum juga harus berperan di situ. Karena nanti kesalahan dari menggunakan gambar nanti orang bisa kena pidana. Kesalahan video, padahal dia nggak melihat seluruh konteks videonya, itu orang bisa kena pidana. Hanya memotong-motong, menggabungkan, jadi kan nggak kelihatan konteks keseluruhan kan? Kalau berdasarkan itu orang bisa kena pidana, ya kan? Misalkan saya ngasih kuliah ini kan, saya ke record kan, misalnya ada orang motong-motong kan, tapi tidak konteksnya kan, tiba-tiba saya nyerempet pemerintah misalnya kan, saya bisa kena pidana. Nah itu makanya perlu aturan ini di AI misalnya, di di hukum misalnya, atau orang mengenerate video berdasarkan kita, kan bisa kan sekarang AI kan, sehingga kita itu seolah-olah melakukan tindakan kejahatan kan. Masih kan informasi waktu itu apa yang Kemenq kita Bu Sri Mulyani yang dia dibuat videonya terkait dengan guru apa itu, guru nggak penting atau ya kan, terkait itu kan, ternyata itu AI kan, Dipotong antara AI itu ada dipotong juga. dipotong-potong kan. Jadi konteksnya dia nggak ngomong kayak gitu. Nah itu, ya, itu salah satu contoh dari penggunaan istilahnya AI untuk tindakan kejahatan. Jadi kita potong-potong aja omongan orang. Jadi kita nggak suka orang kan, kita buat aja seolah-olah orang itu yang ngomong seperti itu atau bertindak seperti itu ke kita, sehingga orang itu bisa kena pidana. Kalau misalnya polisinya nggak melek AI kan, dia langsung pidanakan kan. Maksudnya kalau di kepolisian itu tidak ada istilahnya bidang kriminal, tapi yang berkaitan dengan digital ya dari kepolisian itu. Nah, kalau dia misalnya tidak ada bagian itu, maka orang itu bisa kena pidana. Makanya perlu tuh di semua lini, makanya di perguruan tinggi misalnya di fisika juga sama. Perlu ya, apalagi di fisika ya. Apalagi fisika perlu kita belajar terkait dengan ya. Atau secara politik juga bisa AI. Jadi orang bisa kan secara polling gitu, membuat polling, hasil polling, tapi sebenarnya datanya nggak ada. Ya, misalnya polling ini misalnya kepercayaan publik terhadap pemerintah misalnya sekian persen, tapi sebenarnya nggak ada, datanya itu nggak sesuai, kan bisa aja kan? Jadi akan menyalahkan salah dalam memberikan kebijakan. Nah, itu bisa. Makanya ada istilahnya itu, ada buku tuh yang terkenal, Lie with Statistic atau berbohong dengan statistik. Itu salah satunya juga. Jadi data yang ada itu kita bisa manipulasi sehingga seolah-olah hasilnya itu bagus. Terus sebaliknya. Jadi hasilnya sebenarnya bagus, tapi kita ambil data cuplik-cuplik aja sehingga hasil yang kelihatan jelek. Nah, makanya perlu nih, apalagi sekarang sangat masif, jadi orang bisa memproduksi data dengan mudah. Kan? Jadi recognizing that AI technology present great opportunities to have advanced scientific knowledge and practice, especially in traditional model-driven discipline. Member states should encourage scientific community to be aware of the benefit, limits, and risks the issue, including attempting to ensure that conclusion drawn from data-driven approach, model and treatment are robust and so on. Our member states should welcome and support the role of scientific community in contributing to policy and in cultivating awareness on strengths and weaknesses of the AI tool. Jadi setiap negara itu dia ya diminta untuk mensupport juga dan peduli terkait dengan sisi positif dan negatif dengan AI ini. Ini kan strengths and weaknesses of the AI technologies ya. Jadi itu rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO ini. Ya, UNESCO. Kalian bisa cek sebenarnya di link ini ya, berkaitan dengan
instruksi atau rekomendasi sebenarnya. Ini sebenarnya UNESCO itu tidak memiliki apa namanya kewenangan untuk mewajibkan sebenarnya. Ini hanya rekomendasi. Di masing-masing negara itu minimal ada cuan. Ada cuan kalau dia berkaitan atau menyelenggarakan berkaitan. Ini kan rekomendasi kan? Recommendation on the ethics of artificial intelligence secara umum ya. Jadi ya, minggu lalu sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan Asia Tenggara, kalau ini berkaitan dengan secara umum di UNESCO ya. Kalau bisa lihat bagian ini. Kita lanjutkan ke materinya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, ini contohnya ya, regulasi yang dari Eropa nih. Nah, jadi di sini pendekatan berbasis risiko, larangan praktik tertentu, kewajiban untuk sistem risiko, transparansi untuk model, misalnya nih general purpose AI, pengawasan dan seterusnya. Nah, ini rujukannya. Nah, ini. Karena Eropa itu dia tidak hanya satu negara ya di Eropa, jadi ada beberapa nih anggotanya di sini kan ada di sini kan Belgium ya kan, Islandia dan seterusnya di sini. Ya. Denmark, kemudian Prancis, kemudian apa nih? Jerman, misalnya Jerman, kemudian Hungaria, Italia, Lithuania ya. Seterusnya. Nah, jadi regulasinya kan regulasi Uni Eropa di tahun 2024 ya, European Parliament Council laying down harmonized rule artificial intelligence and amending regulation dan seterusnya. Ini berkaitan dengan ini dari kawasan. Ya, mirip seperti yang tadi. Jadi di sini ini having regard to the treaty on function and the European Union, particular articles, having regard to the proposal from the Commission after the transmission of the draft legislative act dan seterusnya, having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee, having regard to the opinion of the European Central Bank. Makanya di sini ada Komisi Eropa, kemudian Parlemen juga, kemudian komunitas nih, komite ekonomi dan sosial di Eropa, Bank Sentral Eropa, kemudian komite kawasan, acting in accordance with the ordinary legislative procedure. The purpose of the legislation is to improve functioning of the internal market by laying down uniform legal framework, in particular of development, the placing of the market, the putting the service, the use of the system in the union. Nah, ini jadi mereka buat aturan sendiri, mirip seperti yang di kawasan Asia Tenggara ya, yang mereka buat. Ini acuan-acuannya, kemudian tapi lebih lengkap ya. Kalau kita itu tadi singkat sekali kan, lebih lengkap, lebih detail ya aturan-aturannya di sini mereka. Mungkin karena harus mengakomodir semua kawasan, semua negara.
Kalau kita kan hanya satu negara tadi, di ASEAN juga ada sebenarnya. Ini panjang sekali, saya juga nggak mungkin baca nih, jadi hanya menunjukkan di setiap kawasan itu ada aturannya, ada aturan berkaitan dengan AI, paling penting chapter-chapter. Nah, ini berkaitan dengan definisi. Jadi kalau di definisi di sini, a system means a machine-based system designed to operate with varying levels of autonomy. Yang sama ya tadi, that emit effectiveness after deployment that the explicit and implicit objective infers from the input it receive, how to generate output such as prediction, content recommendation, or decision that can influence physical or visual environment. Itu disebutkan di situ. Jadi AI ini dia bisa menghasilkan ya perkiraan ya, konten tertentu, rekomendasi, keputusan, dan dia bisa mempengaruhi secara fisik dan juga secara virtual. Dia bisa mempengaruhi secara fisik ya, AI. Kalau sekarang masih banyaknya virtual ya, virtual. Tapi kan untuk ke depan kan dia akan mempengaruhi juga secara fisik. Makanya kalau kata Jensen Huang kan untuk teknologi masa depan, ya banyak harus dibutuhkan orang fisika. Karena implementasi secara fisiknya yang paling penting nanti. Secara fisiknya. Jadi kan kalau sekarang AI masih menjawab pertanyaan kita kan. Gimana nanti kalau AI disuruh, kita udah punya robot masing-masing ya suruh aja di jualan, kan bisa kan. Kamu hari ini jualan dulu kan, bisa kan. Nanti disuruh apa namanya, cari makanan kan, beli makanan kan, sendiri kan, bisa. Itu kan bisa ya. Tapi untuk ke depannya secara teknologinya. Kalau mobil kan, ini mungkin saya cerita itu, di Amerika kan sudah, atau beberapa negara itu sudah ada mobil yang otomatis. Jadi Grab gitu, atau Gokar lah kalau di kita ya, atau kendaraan online. Itu sudah bisa didesain untuk mengemudi sendiri secara otomatis dan grup antar gitu. Kalau yang saya lihat itu banyak di Amerika ya. Berarti dia harus apa namanya, jangan sampai melanggar juga. Nanti masalahnya kalau misalnya ada kecelakaan atau dia nabrak, siapa yang dituntut? Kayak ada aturannya kan, siapa yang dituntut coba? Kita kan cuma passenger di belakang. Iya kan, harus. Kemungkinannya kan bisa kan, kecelakaan, dia nabrak, ya ini kan nggak ada sopirnya kan, nggak ada sopirnya. Nah itu makanya harus ada aturannya. Jadi ada implementasi itu jangan sampai mengganggu tatanan yang sudah ada. Dia spesifik harus ada aturannya, berarti aturannya diberlakukan sama dengan aturan yang sudah ada kan. Jangan mentang-mentang dia itu mesin, terus kita nggak, aturannya berbeda kan? Itu sama harusnya. Kecuali yang sama ditabrak mesin-mesin kan, nah, itu beda lagi kan. Jadi kalau dia ada manusianya nanti yang kena, nah, itu aturannya harus ada. Kita saya belum bisa bayangkan itu kalau di kita. Mungkin kalau itu kan jalannya sudah proper ya kan? Jalannya sudah proper kan, sehingga dia tingkat kekeliruannya, ketidaktelitiannya itu rendah. Kalau di jalan yang kita sangat ekstrim gimana tuh kita? Dari. Ya. Kayaknya mungkin itu alasan kenapa belum ada di kita mungkin. Kalaupun ada biasanya kita cepat tuh penggunanya, bukan mengembangkan ya maksudnya. Di Indonesia kan biasanya lebih cepat menggunakan. Kemudian berkaitan dengan risiko di sini, risiko means the combination of the probability of an occurrence of harm and severity of that harm. Ya, berkaitan dengan efek negatif sebenarnya. Provider means natural or legal person, public authority, agency, or other body that develop an AI system or general purpose AI model on
as an system dan seterusnya. Employer means as natural legal person, public authority, agency, or other body using a system under the authority except where a system is used the course of the personal law. Nah, ini definisi-definisi yang dipakai, mungkin tidak umum ya. Saya sepertinya deepfake ya. Deepfake means a generate or manipulated. Nah ini yang tadi kan, image, audio, or video content that resembles existing person, objectives, places, entities, or events that will falsely refer to a person to be authentic or truthful. Ya, jadi ini, dia bisa menghasilkan konten-konten yang tidak tidak sebenarnya ya, yang manipulatif ya. Itu mereka concern di situ. Di sini juga general purpose AI system means that a system which is based on the general purpose AI model and which has the capability to serve variety purposes, both the direct use as well as of integration in other AI system. Jadi ini ada juga general purpose AI system. Itu berarti dia sistemnya itu dia berdasarkan general purpose AI model. Ini ada modelnya yang dia memiliki berbagai kemampuan ya untuk tujuan tertentu. Ini juga di larangan-larangannya disebutkan juga. The placing on the market of providing the service to use a system that applies criminal technique in person, placing on the market, putting service or use a system in place of vulnerability of natural person or specific group person due to their age. Ya ini placing on the market, the putting in the service or the use a system that exploit any of vulnerabilities of natural person or specific group, a person due to age, disability, or specific social condition with the objective or the effect, material distorting behavior of person, that group, and seterusnya. The placing on the market, the putting the service for specific purpose to use a system, it create, expand facial recognition databases. Do the untargeted scraping or facial image from the internet or CCTV footage. Jadi banyak, apalagi sekarang masih penggunaan CCTV kan, ya itu banyak. Sebenarnya bisa beberapa hal, ada positif atau negatif CCTV misalnya. Kan makanya sekarang lebih mudah untuk menangkap orang kan. Bahkan ada waktu itu saya pernah lihat informasi, saya nggak tahu, saya harus mengukur lagi itu. Ada orang yang udah bertahun-tahun dicari, nggak ketemu. Ya dia bisa menyamar kan, lebih mudah kan. Tapi dengan di China kalau nggak salah, atau di Korea, saya lupa, Korea. Tapi dengan facial recognition itu, karena sistem keamanan yang dibuat di kepolisian ya, itu akhirnya orang itu ketangkap. Karena sempat ketangkap di salah satu kamera CCTV. Jadi makanya sekarang sulit untuk melakukan tindakan kejahatan. Karena CCTV di mana-mana ya. Ya, di mana-mana. Asal di kota ya, kalau di kampung-kampung ya. Kampung-kampung. Iya. Iya. Jadi kalau kalian lihat film-film kan selalu kan dia menghindari CCTV kan. Pertama kan CCTV dulu segala macam. Kalau di negara kita misalnya di Indonesia sendiri di daerah perkotaan itu hampir semuanya tempat kan ada CCTV kan. Dia nggak kelihatan di sini tapi dia jejaknya di mana kan? Kelihatan entah di mana kan? Tiba-tiba kan ada dia. Cepatlah, polisi sekarang cepat untuk menangkap pelaku tindakan kejahatan. Harusnya cepat. Dengan salah satunya dengan AI ini. Salah satu. Dengan facial recognition itu. Karena orang sudah kan semuanya direkam kan, gambarnya kan. KTP itu kan, IKTP itu sebenarnya IKTP itu memungkinkan orang kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan kejahatan. Kalau dulu kan masih pas foto kan, dan sistem data
dari IKTP itu belum nasional, masih sifatnya mungkin di Dukcapil per kabupaten. Jadi data-data dan sifatnya masih manual dulu, jadi masih arsip kan. Jadi kalau untuk cari orang itu harus dari dulu arsipnya, belum digitalisasi kan, dari dulu dia. Kawan sidik jari kan dulu, sidik jarinya. Tapi kalau ya KTP itu dari dulu sih. Iya, udah ada sidik jarinya, ada sidik jari ya. Ada sidik jari. Nah, dari sidik jari itu, tapi belum wajah. Jadi kan wajah itu bisa dirubah kan? Iya. Karena belum ada teknologi untuk mengetahui, tapi kalau sidik jari bisa. Makanya, nah, tapi kalau dengan menggunakan AI ini apalagi semua data orang udah disimpan di internet, mudah dia untuk menemukan orang yang melakukan tindakan kejahatan. Tapi ada dampak negatifnya juga kan. CCTV ada positif negatif kan. Itu juga bukan tindakan kejahatan. Dia akhirnya memantau orang kan, tertentu kan, supaya dia bisa melakukan tindakan kejahatan justru. Bisa kan? Ya kan dipantau orang misalnya kan, aktivitas segala macam. Iya kan, spy kan. Istilahnya apa? Stalker kan. Iya. Bisa. Nah itu makanya di salah satu di sini kan disebutkan apa namanya. Makanya kalau kalian lihat misalnya orang yang melek AI sebenarnya, bukan melek AI, tekanan digital, itu biasanya ditutup kamera sini. Ya kan? Bahkan yang terbaru sekarang ada tutup kan khusus, ada kan? Ada. Saya nggak punya. Ada kan? Oh iya itu salah satu untuk menghindari face recognition. Karena ada otomatis dia record wajah kita. Makanya ada beberapa orang yang tapi kalau merasa nggak perlu ya apa-apa. Kalau saya takut kalau tiba-tiba nyala sih Pak. Nggak privacy. Iya, maksudnya privacy itu masalah privacy. Iya, yang terbaru kan udah bisa di itu kan, ada tuh, ada yang punya komputer, ada laptopnya yang sudah ada tutupnya tuh ada tutup kamera, ada bawaan ada udah. Tambahkan ini beli aku. Oh kamu beli khusus ditempel gitu? Iya, tablet saya juga saya pasang. Kalau HP enggak space-nya kurang. Oh iya. Nah, itu menghindari itu tuh, menghindari itu. Apalagi yang perempuan ya, kalau misalnya ada privasi segala macam ya, baiknya buat seperti itu kan. Nah dia lengkap di high risk high system. Ada juga high risk ya, high risk ya. Ya. Jadi kalau kalian juga tertarik, ini masih berkembang di kita karena sampai sedetail ini belum ada. Sedetail ini detail sekali loh. Seperti UNESCO tadi dia masih umum ya, instruksi rekomendasi. Tapi ini aturan ini detail sekali nih dibuat nih. Iya. Ya, kalian bisa lihat sebenarnya kalau celah-celah mana yang bisa diisi di sini pekerjaan ini. Di situ muncul ya, kelihatan ya? Muncul ya? Iya. Ya. Nggak bakalan berapa banyak nih apa namanya, ini tambahan sih, aneks ini tambahan ya, appendix aneks itu tambahan 113 ya, dari 113 bagian lah, kayak pasal gitulah kalau di kita itu, artikel itu dari Parlemen Eropa. Tapi ini dari Parlemen Eropa nih presidennya di tahun 2024 baru nih di Brussel ini.
Regulation itself being binding entity and regulates all member states. Regulasi. Kalau kita itu, tapi tidak apple to apple sebenarnya, mirip-mirip ASEAN lah. Tapi kalau mereka itu beda, karena mereka itu kalau di Eropa itu dia bahkan mata uangnya kan khusus. Berarti kan ASEAN kita kan beda-beda. Yang sama cuman Singapura sama mata uangnya. Yang mata uang Singapura itu sama nilainya, nilai sih sebenarnya, sama Brunei. $1 Singapura itu sama-sama dengan $1 Brunei. Itu kesepakatan dua negara. Jadi misalnya salah satu persen lagi ikut gitu Pak. Meskipun nama mata uangnya beda ya, tapi kamu pakai itu satu, convertnya sama. Apple to apple. Kesepakatan. Iya tergantung, makanya itu mungkin karena Eropa itu, makanya Eropa itu kan akhirnya kan ada sisi negatif kan yang dia dapat dengan kebijakan itu kan. Ya. Ada satu negara bermasalah, negara yang lain ikut terdampak. Tapi mata uangnya sama semua. Kamu mau pakai di Spanyol, mau di Perancis, mau di Italia kan sama. Meskipun biayanya tetap beda ya, maksudnya biaya hidup beda. UMR-nya beda, nggak sama juga. Oh misalnya walaupun sama-sama euro, cuma di sini lebih mahal. Iya. Ya, misalkan di kawasan kita kan di ASEAN ini, itu kan berbeda negaranya. Mata uang kita lebih kuat kan dibanding mata uang Myanmar atau Laos kan. Jadi kalau kamu ke Myanmar atau ke Laos atau ke Kamboja banyak dengan uang kita itu banyak. Tapi kalau kamu mau ke Malaysia atau Singapura, uang kita jauh sekali nilainya. Nah itu contohnya. Tapi berbeda, maksudnya yang di sini itu yang saya tunjukkan ini. Ini berbeda dengan kawasan kita di ASEAN karena mereka itu ada parlemen khususnya. Kalau di kita itu paling apa istilahnya? Ada juga pimpinannya tiap sekjen, bukan sekjen, ketua, lupa namanya, di kawasan di ASEAN. Dan kita kan mirip, tapi kalau di Eropa, kamu pemegang identitas Uni Eropa, kamu bisa tinggal di mana saja di beberapa negara. Kalau di kita bisa, tapi cuma 30 hari. Ya, maksimal 30 hari. Kalau kamu misalnya ke Malaysia atau ke Thailand, boleh masuk bebas tanpa visa, tapi cuma 30 hari. Tapi kalau di Eropa, kamu bisa tinggal kapanpun asal kamu punya kayak KTP Eropa. Ya. Jadi mereka itu udah satu negara. Kalau kita masih belum. Kalau kayak gitu banyak orang yang pindah ke Malaysia, ke Singapura kan. Nah, itu mereka bisa. Ya. Cuman boleh 30 hari boleh. Kalau kalian mau coba cuma 30 hari boleh tanpa visa. Tanpa visa. Jadi kalau mau lebih dari 30 hari nanti harus apply visa. Nggak ada. Pokoknya pergi-pergi aja. Nggak ada, pokoknya kamu pesan tiket hari ini, kamu mau ke Singapura misalnya, ke Malaysia, mau ke Thailand, langsung berangkat bisa. Pesan tiket hari ini kan langsung berangkat bisa, nggak perlu. Gimana? Nggak ada itu bisa. Paspor itu. Yang ini Pak, kayak ngisi link apa gitu? Iya itu bukan visa. Visa itu yang kita itu supply ke kedutaan. Nanti keluar. Yang ada nanti ditempel di paspor kita sebagai izin gitu. Bisa. Kayak misalnya umroh gitu kan. Bisa tapi kalau umroh sekarang kan udah bisa online kan. Udah bisa langsung selebaran nggak usah ditempel kan. Tapi kalau misalnya beberapa negara itu ditempel. Nanti kalau kamu mau tinggal lebih lama, nanti kamu dapat KTP. Makanya paspor itu dengan lembar-lembar itu betul-betul bisa lebaran. Salah satunya. Nanti cap itu tiap ini. Iya. Kalau itu cap kedatangan, kalau yang
yang visa itu lebih ke izin tinggal, mirip KTP, pengganti KTP. Tapi nanti kalau udah kamu agak lama, nanti kamu bisa apply ke sana. Tidak itu lagi yang dikasih, tapi KTP. Tapi KTP-nya terbatas. Mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun. Dikasih KTP biasa. Iya, itu nanti KTP munculnya. Permanent resident. Resident. Kartu tinggal. KTP kayak gitu. Jadi kalau orang bule datang ke kita lebih dari berapa bulan gitu, dia apply, ya dikasih juga KTP itu. Jadi jangan heran ada bule dapat KTP, bukan KTP kita itu ada, itu masa berlakunya dia ada, tapi persis sama kayak kita KTP-nya. Apa yang ke Paris itu minta saldo berapa? Kemana? Kalau ke Paris. Paris, sekitar 30. Kalau dia hanya untuk jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Kalau kuliah itu beda lagi. Oh, kalau kuliah itu hanya butuh surat jaminan beasiswa. Jadi kalau misalkan kamu dapat beasiswa nih, kalau dari pemerintah sana udah tunjukkan surat beasiswa kamu itu ditanggung selama tinggal di sana, dapat beasiswa dari pemerintah Prancis misalnya, atau dari pemerintah Indonesia yang lewat itu garansi letter namanya, surat jaminan dari Kementerian Keuangan kalau dia kan udah bisa. Kalau itu udah tahu lah mereka kalau misalnya dapat beasiswa ini, mau dari beasiswa, asal lembaganya diketahui ya. Misalnya kamu dapat lembaga, misalnya perusahaan Prancis misalnya, L'Oreal misalnya, kan mereka tahu L'Oreal kan dari sana udah. Tapi entah siapa perusahaannya tiba-tiba itu mereka bisa reject karena nggak tahu nih lembaga pemberi dana kan. Mau dia lembaga swasta, lembaga pemerintah, asal mereka akui, nggak harus ada minimum saldo kalau itu, langsung otomatis dikasih visa. Makanya berbeda perlakuannya kalau kamu udah beasiswa, kamu ke lembaga khususnya ada lagi kalau misalnya di Eropa ya. Misalnya di kedutaan itu kayak misalnya di Prancis itu di bawahnya itu ada kampus Bronx. Nah, itu bisa tuh untuk visa. Misalnya kalau Jerman itu ada Goethe Institut. Mana bisa. Nah, itu di situ. Kamu lewat situ nanti dibantu. Nah, ini kan kalau di sini kan disebutkan Schengen Information System, Schengen ya. Schengen itu maksudnya negara kawasan itu yang visanya bisa bebas masuk. Nggak ada pajak juga kalau kamu ngirim barang gitu dari satu tempat ke tempat lain itu bebas. Ya, nggak ada bea cukai. Kalau kamu misalnya pesan Shopee, misalnya Shopee atau di sana Amazon lah ya, Amazon, tapi kamu pesan dari Jerman itu nggak kena. Tapi kalau kamu pesan dari Inggris kena 100%. Karena Inggris bukan masuk dalam kawasan Eropa, udah nggak masuk. Kan ada dulu Brexit kan, British exit, nah itu dia udah nggak masuk. Jadi kalau kamu mau ke Eropa daratan dari Inggris, kamu harus apply visa. Tapi kalau kamu mau ke Jerman, kamu nggak perlu apply visa, langsung berangkat langsung. Nah, itu beda. Itu aturan di Eropa ya, beda lagi ya. Beda di Eropa. Kemudian ya ada juga IST ya kalau ini aturannya. Artificial Intelligence Risk Management Framework. Nah ini. Jadi ini kalau dari Amerika, National Institute Standard and Technology US Department. Nah, jadi Kementerian Perdagangan dari Kementerian Perdagangan Amerika. Jadi ada di situ. Jadi di sana itu ada seperti kita juga ada badan standarnya kan. Ada kalau ini National Institute of Standard and Technology untuk badan standar untuk teknologi ya. Jadi kita itu kan ada badan standar nasional kan, BSN, tahu kan? Ada BSN. Makanya harus ada SNI kan? SNI itu hanya berlaku di kita.
standarnya beda lagi di Eropa, beda lagi SNI, standar nasional Indonesia kan. Produk-produk kita kan harus ada SNI yang bisa diterima di pasar ya, nah, dia harus ada. Jadi kalau kalian misalnya mau jualkan teknologi juga harus apply itu SNI-nya. Nah, nanti mereka cek tuh sudah layak belum dipergunakan. Jadi mereka punya standar misalnya emisinya, kalau misalnya teknologinya itu mengandung emisi yang berapa persen gitu maksimalnya. Gitu. Misalkan ini yang dikeluarkan ya dari ini secara bebas sebenarnya artificial intelligence disebut free of charge. Jadi bebas ya. Mereka Amerika kan dia sangat ketat di sini kan. Ini kalau ini diperbolehkan untuk semuanya untuk dilihat. Takutnya nanti kalau enggak bebas nanti saya publish di ini kena saya bisa. Jadi kan concern dengan itu kan. Kan ada cerita dia itu download film bajakan di Amerika langsung kena FBI ditangkap. Orang Indonesia, saya lupa sih ceritanya. Nah, di kita kan bebas kan? Mereka enggak, langsung ketahuan kan proksinya kita. Akses. Langsung berbayar di Amazon. Ketahuan, ketangkap. Dan mereka itu biasanya langsung keluar surat tagihan. Langsung keluar berapa dolar gitu. Itu kata ancaman FBI itu nyata ya Bang? Benar. Ancaman mata-matai gitu. Iya. Kan makanya ada kan film-film Eropa kan ada tuh kan. Di apa namanya? Ya, di kalau kalian lihat film-film Eropa di bagian-bagian awal kan disebutkan nggak boleh di komersil legal. Ada kan FBI. Oh iya. Iya kan ada kan? Ada itu kan ada logonya kan gitu. Di yang awal. Kalau di kita itu kayak dari kementerian. Iya, ya lu sensor dari Kementerian Kominfo dulu ya. Nah, itu mereka. Dan itu real kalau itu ya. Jadi jangan kalau kamu misalnya dapat beasiswa nanti ke Amerika, jangan coba-coba download film bajakan atau buku bajakan di sana. Kena langsung. Itu agak berbeda dengan Eropa ya. Eropa dia lebih fleksibel. Jadi Eropa masih bisa. Tapi kalau kamu Amerika jangan coba-coba. Makanya mereka tuh kayak langganan-langganan banyak banget. Ya kan? Harus legal dan udah kalau nggak dibuat sistem kayak gitu kan nggak laku yang itu. Nggak laku. Makanya mereka perlu kan. Makanya juga kan Microsoft kan itu kan juga punya otoritas di Indonesia. Makanya dulu kalian masih ingat itu Warnet kan sering kena razia. Warnet. Dulu kan masih udah enggak ini ya. Warnet itu sering beberapa kali kena razia. Karena dia kan banyak warnet yang menggunakan bajakan Microsoft. Bajakan. Nah, jadi dia punya lembaga otoritas di sini di Indonesia untuk kerjasama sebenarnya dengan kepolisian. Nah, salah satunya untuk kalau enggak kan rugi dia kan. Indonesia kan pengguna banyak. Kalau Office banyakan semua kan rugi dia. Ya, supaya nggak bajakan ya pakai Linux kan. Iya kan? Tapi memang nggak sebagus di Office ya. Office dari Microsoft ya. Windows ya. Nggak sebagus itu, maksudnya masih banyak bug-nya. Dulu ya, sekarang udah mulai bagus ya. Dulu ya masih sering bagus. Nah, jadi di sini definisinya mirip sebenarnya. Dia reverse di aturan ini itu dia mengacu kepada sistem AI, engineer or machine based system that can ini sama sebenarnya seperti tadi. Dia bisa memproduksi, menghasilkan, kemudian rekomendasi keputusan ya, dan mempengaruhi yang real dan virtual. Ini mirip seperti yang dari apa namanya UNESCO tadi, Eropa tadi, UNESCO juga ya. Nah, itu sebenarnya berlaku. A system originally designed to operate varying level autonomy, adapted from OECD recommendation on AI. OECD ini lembaga organisasi ekonomi gitu untuk negara community development atau apa sih lupa.
ini yang menyelenggarakan apa namanya tes PISA, OECD, tes PISA itu. Jadi PISA itu kan untuk melihat sebenarnya awalnya pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi nggak tingkat pendidikan. Sebenarnya mempengaruhi nggak tingkat pendidikan. Ya harusnya linear ya, ekonominya naik, harusnya tingkat pendidikan juga naik. Meskipun Indonesia itu sebenarnya agak anomali di ranking itu. Vietnam lebih di atas dibanding kita. Secara ekonomi kita lebih kuat dibanding Vietnam. Kita itu secara ekonomi itu masuk 15 besar lah. G20 kan kita masuk. Negara ekonomi terbesar ke-20. Gitu. Contohnya yang paling real ya, orang yang sekolah di Amerika misalnya, itu orang Ghana lebih banyak dibanding orang Indonesia. Baik. Secara ekonomi kita lebih besar kan dibanding Ghana. Contohnya ya. Dan lebih rendah dibanding Bangladesh. Bangladesh lebih di atas di Bangladesh. Secara ekonomi Bangladesh itu jauh di bawah kita. Nah, contohnya ya, itu makanya tingkat pendidikan itu belum tentu, tapi rata-rata inline. Ya, seperti China dia skor PISA-nya tinggi ya, sama Singapura ya, tapi kan ekonominya sekarang udah naik tumbuh kan. Itu maksudnya untuk lihat dampak itu ya. Atau mungkin Indonesia udah terlalu nyaman ya, makanya jarang mau keluar. Karena kan negara-negara, ya Indonesia itu disebut sebagai invisible country, karena negara populasinya keempat, tapi itu nggak banyak diasporanya. Kalau India kan banyak kan, melihat kan? Iya, mana-mana ada orang India. Malah jadi ada problem kan, di Taiwan ada problem dengan konflik dengan ini, di Jepang, di mana kan? Ada kan? Di Indonesia kan banyak orang India kan? Di Indonesia banyak. Di Lampung saya nggak tahu, ada nggak kampung India di sini? Kalau kampung nggak ada, berarti satu orang saya kenal. Kemarin dulu di angkatan ada yang orang India. Ya. Maksudnya nggak banyak ya, tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu ke Medan, iya banyak kan? Dan di Jakarta ada juga dia. Dia dari Jakarta. Jakarta banyak. Di kota-kota besar lah, di Surabaya banyak. Kota-kota besar itu banyak mereka. Jadi kan pusat-pusat perdagangan kan zaman dulu itu di Semenanjung Pantai yang dekat-dekat pelabuhan kan. Pelabuhan besar itu salah satu di Medan, kalau di Sumatera. Kemudian di Jakarta banyak kan pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Merah kan banyak. Terus di Surabaya itu pelabuhan besar, daerah Makassar, pelabuhan besar zaman Belanda dulu. China juga. Kalau China di hampir semua tempat ya. Kamu datang ke Paris itu ada tulisan China di bawah, tulisan habis bahasa Prancis, di bawahnya bahasa China. Banyak yang tulis China. Bahkan di voice di apa namanya, di kereta itu kan, misalkan hati-hati awas ada copet misalnya, atau awas kena gap misalnya kan, copet itu biasa tuh di Prancis kan, hati-hati itu supaya orang luar. Jadi dia punya beberapa bahasa Inggris ada, bahasa Prancis ada, bahasa Spanyol dia sebutkan, China ada. Sana. Saking maksudnya banyaknya orang China yang datang ke Paris. Itu ini yang aturan dari ini berkaitan dengan risikonya ya. Manajemen risiko berkaitan dengan AI dari National Institute yang tadi standar Amerika. A risk management default should consider the human may assume that a system work well in a setting. For example, whether correct or not, a system are often perceived as being more objective than humans. Itu lebih objektif daripada manusia, as offering greater capabilities
dan general software. Jadi dia juga bisa juga memiliki kemampuan ya yang lebih besar ya tentunya daripada yang software secara umum. Nah, jadi dia memiliki bahaya nih risiko terhadap kita, organisasi dan ekosistem. Nah, makanya dibuat standar ini ya, standar risikonya, manajemen risikonya. Ini kalian bisa cek sendiri ya dari Amerika contohnya. Kalau yang tadi dari Indonesia cuma itu ya, yang setahu saya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Ada juga dari Kemdikti dulu, ada juga, tapi berkaitan dengan etika. Saya lupa dari mana ya. Kemarin saya cepat baca sih. Tapi itu lebih berkaitan dengan etika di perguruan tinggi seperti citasi, kemudian apa? Ini ada nih saya tunjukkan di buku yang ditulis sebenarnya di buku Bunga Rampai Buku berkaitan dengan AI. Tapi dia ada berkaitan, ada penulis Indonesia yang menulis di sini. Nah, di buku ini. Jadi kalau kita lihat, saya tunjukkan di sini. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini berkaitan dengan Indonesia, dari saya lupa di halaman berapa. Nah ini. Nah ini penulisnya, penulis bagian ini, bagian konten ini. Jadi pengenalannya, regulasi di akademik integrity di Indonesia, kemudian perbandingannya 2010 dan 2021 berkaitan dengan ini, integrasi akademik. Kemudian contohnya ini aksara, acknowledge, paraphrase, integration, dan seterusnya. Nah, ini dari Ubaya ya, Universitas Surabaya ya, beliau ini. Nah, jadi di sini this chapter has been written to communicate two key points. The first message conveys the present condition of dealing with plagiarism ya, which help be shifting from identifying and interpreting academic misconduct yang sesuaian di sini, to fostering academic integrity in Indonesia. This was motivated by the issuance of regulation of the Minister of Education di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, ini di sini disebutkan ya beberapa kejadian yang di Indonesia. Jadi ini sih aturan-aturannya. Jadi koleksi dokumen yang berkaitan dengan ini, tapi ini lebih ke akademik ya, on cheating and academic conduct ya di sini. Sama ini tahun 1999 ada ini circular letter of director, jadi Dirjen Dikti lah, pendidikan tinggi di tahun 1999 itu ini untuk apa namanya, mencegah ini kan, prevent plagiarism ya. Tahun 2002 terkait dengan isu copyright. Kemudian di tahun 2003 berkaitan dengan pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional. Nah, ini juga mencegah ya dan mengontrol plagiarism di tahun 2010. Dibuat aturannya di sini. Kemudian di tahun 2011 validation of scientific papers. Nah, yang terakhir, nah ini yang terakhir di sini itu ada juga ini kan kita sempat nih, kalian nggak sempat ini 2016 itu wawasan bebas korupsi, wawasan bebas birokrasi bersih dan seterusnya, ini tahun 2016. Kemudian yang terakhir ini academic integrity in producing scientific works. Nah, ini tapi lebih ke karya ilmiah, lebih ke tesis, disertasi dan seterusnya. Jadi lebih ke kalau yang ini ya berkaitan dengan akademik semuanya. Nah, sekarang kan udah ada yang terbaru tuh aturan penulisan tesis skripsi atau apa yang terbaru itu berkaitan dengan TA, tugas akhir. Kan boleh sekarang udah nggak harus skripsi kan? Iya kan? Boleh kan? Udah kalian terima aturannya dari ITERA? Terbaru? Belum ya? Sudah boleh, tidak harus skripsi ya. Coba ya, saya cek. Atau apa nanti?
Hah? S1 aja. Satu aja. S1 aja itu ya? Iya, benar apa Kak? Komunikasi aja masuk tesis. S2 dua-duanya Iya, publikasi. Dan tesis mau publikasi. Oh itu S1 ya? Iya. S2 kan emang wajib publikasinya. Ya maksudnya kamu publikasi emang tesis kan. Tapi yang S1 tuh masih bisa proposal publikasi proposalnya semi proses. Iya, boleh buku juga. Boleh. Sama apa tuh? Boleh. Kemarin punya Iya. Oh ya, saya sempat nanyakan ini sebenarnya di waktu itu di senat sih. Iya, skripsi sih ya. Skripsi. Oh iya. Iya, haki juga boleh ya. Apa sih namanya? Meskipun lebih sulit itu. Siapa tahu ada Iya, publikasi. Oh iya, kalau ada yang bagus. Atau nulis buku juga boleh. Kalau bukunya nggak berkaitan dengan pelajaran itu gimana itu Pak? Setahu saya harus berkaitan. Karena kan dia sarjana itu kan. Kan beda lagi nanti. Kalau kamu berkaitan dengan sastra nanti isi bukunya, ya kamu masuknya sarjana sastra kan. Jadi kan maksudnya yang harus relate dengan ya dengan perkuliahan ya. Jadi itu. Ya. Ya. Oh iya ya. Nah itu jadi harus relate dengan apa namanya perkuliahannya masing-masing ya, perkuliahan masing-masing. Oke, tar ya, saya coba. Itu aneh gak bisa makan pagi tapi bener kan Bu, gak bisa jadi kebayang Dingin. Tahan apa sih? Gak bisa ukur itu jadi berapa ya? Ya. 9 ya. Aku udah masih bisa 28. Aku masih bisa 28. Kenapa dia pengen masuk itu? Sampai sih agak Oke, mungkin sedikit lagi ya. Jadi ini ada berapa nih sebenarnya. Nanti mungkin saya ada kasih case ya ke kalian nanti mungkin buat minggu depan ya. Ada beberapa case yang ini contohnya nih beberapa berkaitan dengan perkuliahan ini. AI. Nah ini. Ya. Ini kalau nggak salah di Princeton, bukan yang ini, bukan yang Princeton, yang Princeton ada problem nanti kalian bisa bahas. Nah ini Princeton case studies. Oke. Ya ini. Bukan. Ada tadi saya cek. IT masalah atau apa?
Nah ini ada case study. Nah, jadi below is fictional case studies that are designed to prompt reflection and discussion about issues that interpretation hierarchy. These case studies were developed out methodology Kristen di tahun sekian. There are product of research collaboration between the universities and institutions. Nah, jadi ini problemnya nanti kalian cari pilih salah satu, ya, kemudian dianalisis ya. Iya, ya, yang ini. Contoh misalkan automated healthcare app. Kemudian misalnya ini hiring by machine misalnya. Contoh. Hiring by machine ya. Development of system development actually give us critical dilemma. Hard question. This is one set of our fictional case studies that are designed to elucidate and from discussion about the seterusnya. Oke, seterusnya. Nah ini case-nya. Oh, dalam ini ada case. Iya, discussion. Nanti saya share itu ya, bagian ini berkaitan dengan ya. Nah, jadi di sini diidentifikasi itu risikonya ya, dan mitigasinya. Risiko dan mitigasi. Nah, itu. Yang ini tadi ya. Oke, nah itu ya untuk kuliah kita di pekan ini. Nanti kalian buat aja summary di satu halaman. Tulis saja, ketik aja nanti satu halaman. Untuk minggu depan. PR. Iya. Untuk ini berkaitan dengan apa tadi? Risikonya dan mitigasinya kan. Nah, jadi kan ini kan berkaitan dengan studi kasus sebenarnya. Dependent studi kasus. Six long format case studies exploring in the issue that intersection of AI, ethics and society. 3 additional case studies are scheduled. Nah, ini yang lain ya. Ini kasus yang ini di tahun 2018 sebenarnya. Mereka membuat kasus-kasus ini case study-nya. Tergantung kalian mau nyari kasus yang mana ya, mau milih yang mana ya. Terserah. Tapi bagusnya sih berbeda-beda biar nanti kita ada bahasan yang berbeda ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu ternyata semua. Biar baca tanda-tanda gitu. Atau terserah kalian mau lebih prepare di halaman atau dalam bentuk presentasi. Iya. Iya, presentasi ya karena sekarang jelaskan. Presentasi sih kalau mau aktif banget tapi kalau mau aja apa? Presentasi aja ya berarti ya. Nanti. Ya boleh. Bebas. Berapa? Bentar ya. Mungkin 10 menit lah ya. 10 menit cukup lah ya. 10. Karena gak banyak kuliahnya kan. 10 menit. Ya, salah. 10 menit. Termasuk kalau ada pertanyaan ya. Ya. Jadi 30 menitnya juga pertanyaan. Ya? Kita 100 menit ya? Enggak deh. Lebih kan? Ya. Iya, 3. 150 gitu. Ya, 150 ya.
polos kan jatuh di polos. Ya, itu kayak kurang niat banget gitu kalau kita kan kayak gini. Itu pasti ada luput gitu. Ya, oke ya. Kita akhir dulu ya perkuliahannya.